Gula saya pada saat itu kurang lebih 600. Jadi pantasan saya pingsan. Lalu selama 2 minggu saya dirawat inap di Karolus. Setelah dengan pola biji yang baik, saya disuruh pulang. Tetapi bukannya langsung sembuh. Gula saya dari tahun 2010 sampai saat ini, sampai belakangan, mungkin tahun 2012 saya itu yang lagi sudah tidak berdaya lagi, itu tidak pernah turun. Selalu di angka antara 380 sampai 600, bahkan sering over. HV dibikinnya, high volt di alat ukur itu. Nah, sepanjang perjalanan 2010 sampai 2018, saya itu berobat terus ke rumah sakit. Ada berbagai rumah sakit yang sudah jalani, termasuk saya ke Medan, katanya ada bagus di rumah sakit Haji Medan, itu sudah sejalani. Tapi saya lakukan semua, tak ada respon dari pankreas saya untuk menyatakan saya sembuh atau berkurang. Akhirnya saya pikir, mungkin saya kena guna-guna atau kena apa gitu. Sehingga sebelum perjalanan saya itu ikut namanya herbal. Saya herbal waktu itu tetap ada dokter spesialis untuk herbal ya, itu dari Batam. Nah, saya diberikan obat sepanjang 8 tahun, sehingga saya simpan, saya suruh anak-anak simpan, kalian dulu bungkus-bungkus obat ini, dikumpulin semua, ada 3 karung besar, 3 karung. Nah, singkat cerita, tahun 2018, karena obat ini yang terlalu banyak, baik itu obat kimia maupun obat herbal yang saya konsumsi, 2018 usus saya itu pecah, bernanah. Nah, diagnosa dokter sementara waktu itu di rumah sakit Royal Progress itu adalah bahwa usus buntu saya pecah. Tapi setelah di rongsen, apa sih namanya di USG itu nyatanya penuh, ini usus saya semua udah penuh dengan nanah. Nah, dokter bilang ini nggak bisa sementara, kan biasanya kan kalau usus buntu kan hanya sedikit doang yang di blank. Nah, kalau dia bilang enggak, ini harus semua terbuka, itu ususnya itu dilepas semua agar bisa diambil nanah itu. Nah, kumpullah waktu itu 3 dokter, dokter bedah, dokter syaraf, sama dokter diabetes. Mereka berantem bertentangan. Dokter bedah bilang hari ini harus kita black, kalau tidak saya tidak jamin dia hidup. Dokter syaraf sama dokter diabetes bilang nggak bisa. Nanti segitu dokter black dia nggak saya jamin bisa sembuh karena gulanya itu teratas. Nah, akhirnya mereka berumbuk, ya sudah gini aja lah, mau kayak mana pun kalau memang dia lewat aja. Tapi jangan disalahkan kita. Nanti keluarga menyalahkan kita. Bagaimana? Kita buatlah dulu dia diinsulin selama 1 malam. Nah, pernah saya rasakan, mungkin belum pernah Bapak Ibu, segini tuh, segini itu tuh insulin dimasukin, jadi impuls saya diganti dengan insulin, dimasukin ke dalam dari jam 4 sore, saya nggak benar terus, jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi saya menggigil. Nah, dikira orang itu udah mau out lah gitu kan. Lalu dipanggil dokter. Begitu dipanggil dokter, dicek gula tinggal 70. Habis. Nah, segitu langsung dia angkat, dikasih lah, waktu saya nggak benar, hanya dikasih saya air manis, teh manis tuh sama roti Roma yang segininya segini. Nah, itu dikasih sebentar, langsung naik gula itu menjadi 100. Nah, segitu langsung dilarikan, dibawakan ke ruang operasi. Sehingga cerita di operasi saya dari selamat. Segitu berseiring waktu, kesehatan saya bukannya semakin membaik, tetap aja udah menurun terus. Nah, lalu saya berpikir, ini aku orang Batak. Jadi mohon maaf, saya orangnya orang kampungan. Di dalam hati saya hanya 3 cita-cita saya. Yang pertama saya Hagabeon, Hamoraun, Asanganon. Hagabeon kebetulan sudah saya terima. Hamoraun sudah saya terima. Artinya
soal amalan kita lah menilai sendiri ya. Yang terakhir pikiran saya, kalau saya mati nanti dikubur saya sembarangan, karena apa? Saya kan mati makan, ya kan? Inilah bodohnya saya, pikiran saya. Lalu saya berpikir, udahlah, biar cepat saya, biar ada hasanah dari saya, pikiran saya. Saya bilanglah sama anak yang sulung itu, Anggi menguli mau, mana tahu saya mati, biar yang penting aku merokok. Lama saya meyakinkan dia. Akhirnya, ya udahlah, penting bapak saya sertifikat. Akhirnya saya carilah Guru Nirajai, kebetulan Guru Nirajai itu, kebetulan saya ketemu, saya bilang sini saya yang mertanda. Akhirnya singkat cerita menikahlah, lalu saya punya cucu. Dari situ saya nampak ada semangat gitu, tapi walaupun hanya memang di dalam penderitaan, sakitnya luar biasa. Nah, tahun 2023 ini terus saja Grogol itu sakit terus. Tahun 2023 saya itu pas penghujung tahun 2023 saya itu pingsan lagi, dibawa ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit entah karena apa, padahal ke rumah sakit saya merasa masih kuat lah badan. Tapi segitu di rumah sakit dikasih infus, malah saya ngedrop. Kaki saya, tangan saya membengkak. Dikasih obat segala macam nggak ada guna. Nah makanya kita yang ketemu 2024 awal di Gunung Salak itu saya kondisi sebenarnya sekarang. Tapi dibilang abang ini, abang kita undurlah acara kita ya. Begini kata saya bilang enggak, sekali jalan-jalan. Emang abang bisa katanya. Saya pastikan bisa. Saya usahakan datang. Nah, datang pada sebenarnya saya sudah napas sudah di sini. Nah, jadi sepanjang 2024 saya mencoba segala macam pengobatan. Ikutlah bapak udah saya ikut campur dia bantulah saya, dibawalah saya ke sebulan Maridi ke Buru Pareme, dibawa saya ke Pucuk Buhit, Maridi ke Batu Sawan, dibawa saya ke Datu, semua datu, jadi ini berdatu ini. Nah, jadi karena saya, jadi segitu apa semua saya jalan, kurang lebih ada 50 dukun saya jalan seluruh Indonesia ini. Saya jalan, bahkan saya ke Karangbolong udah saya jalani, ke apa namanya itu Nyai Roro Kidul, kamar 308 itu bersama dukun saya udah dibawa ke sana. Artinya semua karena apa, pikiran saya apalah yang membuat saya sembuh. Saya usahain semuanya, tapi toh pikiran saya ini kayaknya selesai. Saya ke kampung tahun 2024 bulan April kalau saya pikir dalam hati saya, udahlah daripada merepotkan keluarga saya, pulang aja lah. Mudah-mudahan saya nanti meninggal di jalan. Jadi semua keluarga saya bilang jangan ikut. Jadi hanya saya dibawa oleh supir berjalan ke kampung. Nah singkat cerita saya ke kampung, saya minta sama ibu karena ibu masih hidup. Saya bilang, Bu, saya mau tidur bersama dengan bapak. Karena kebetulan udah dibikin udah kan. Saya udah otot saya itu. Saya bawa, saya bilang saya panggil tukang bikin kuburan saya. Tetapi keluarga menolak. Dia bilang apa? Enggak, mempercepat kau meninggal kalau kau bikin kuburanmu. Katanya. Akhirnya di stop lah itu. Nah singkat cerita saya di kampung bukan juga mati. Nah sementara pikiran saya kalau di kampung saya mau makan apa saya. Udah sebulan saya di kampung, udahlah balik lagi ke Jakarta. Kondisi sakit saya itu pulang ke Jakarta tetap lewat darat. Nah singkat cerita saya jalani sepanjang tahun 2024. Itulah tadi yang ditunjukkan foto saya tidak tahu bapak ini cari dari mana, tidak pernah saya tahu. Fotonya saya pada saat, karena memang ya puji Tuhan walaupun saya sekarang, tapi orang Pemda masih memberikan saya pekerjaan. Nah itu hebatnya Tuhan itu. Lalu di akhir 2024 dia yang senantiasa melirik dari jauh itu pikirnya apa yang bisa kukasih sama anakku ini. Nah teringatlah dia, entah ketemulah sama Ito ini. Dibawa ke saya waktu itu di ada angkring apa sebelah dekat sini, karena kantornya dia di sini, di dekat sini. Dipertemukan kami di situ. Di bla 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 seperti itu tadi disebut sama saya dalam hati saya, usia tak jualan obatnya itu nggak percaya saya. Nah tapi lama-lama
ini kuping nih kan, mengingat-ingat loh, mendengar-dengar seolah-olah membisikkan gitu kan. Apa benar ya obat itu bisa menyembuhkan saya gitu. Nah, akhirnya setelah 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu saya bilang ya udah deh, coba pertemukan aja lagi saya sama itu. Dipanggil, jadi entah gimana cara dia itu memanggil dari Batam. Jadi ketemu saya di Agung Sedayu kalau nggak salah. Di Agung Sedayu udah bawa. Saya bilang ya udah deh, saya coba. Karena mahalnya obat ini, saya pun nggak peduli. Nah udahlah, yang penting saya buat kamu uang itu saya cari, kalau enggak ada lagi nyawa saya gitu. Akhirnya udah saya beli, saya konsumsi lah obat ini. Kurasa berjalan sebulan lah atau berapa minggu gitu kan, bukannya membuat saya makin enak, makin sembuh, makin apa, malah saya merasa disiksa. Saya protes nih, udah kasih saya obat bukannya membuat saya sembuh, hancur badan saya semua menjadi makin membusuk. Saya bilang, dia bilang mana sih menjelaskan ini? Diteleponlah sama itu dari Batam. Apa bilang, puji Tuhan itu berarti udah ada reaksi. Saya kok ada reaksi? Saya tidak percaya apa detok lah, karena pikiran saya mau langsung sembuh gitu loh. Setelah 3 bulan saya disiksa, yang menjadi korban Bapak Ibu bukan saya, itu anak saya. Korbannya apa? Karena saya tidak bisa bergerak dari tempat tidur. Jadi harus pakai pempes, maaf ya. Pakai pempes. Bahkan saya lihat sendiri diambil baskom yang besar, ember yang hitam itu. Udah di sini aja Bapak deh katanya. Ya ditampung di situ semua, karena udah ada yang hitam bau dan semacam, jadi dibongkar dari dalam gitu, keluar semua gitu. Nah, seiring waktu 3 bulan kemudian mujizat datang. Mujizatnya apa? Dia datang dari Batam. Itu pokoknya nggak usah khawatir soal biaya, saya yang tanggung jawab. Ayo kita cek. Di bawah di sini, saya daerah sini, ini Prodia. Nah, dicek semua organ tubuh disuruh cek. Saya dalam hati saya tuh ketahuan nanti kedangi saya mana lagi. Udah khawatir juga, saya paling takut saya udah diperiksa. Rupanya jam 8 pagi kami periksa itu, jam 2 baru keluar itu hasil tes labnya. Segitu saya lihat, yang paling saya khawatir Bapak bilang sudah divonis dokter saya ada cuci darah. Dan yang saya paling takut itu ginjal tuh. Tahu-tahu segitu saya cek, kreatin saya itu bagus. Waktu itu normal. Yang tadinya saya sudah TBC Bapak, udah hitam di paru-paru saya. Dan sampai sekarang ada di rumah itu apa nih? Asam rongsen itu paru-paru udah bersih, batuk-batuk hilang. Biasanya jujur apa namanya tisu segitu banyak di rumah itu, karena terus saja keluar itu dah. Ini pelan-pelan habis. Yang paling saya bersyukur pada waktu itu adalah bisa tidur. Sebab 10 tahun lamanya saya insomnia, nggak bisa tidur. Apalagi kalau saya ketemu sama orang meninggal. Orang meninggal itu bisa berminggu-minggu nggak hilang-hilang dari otak saya. Asal saya tertidur gini, saya pejamkan mata, seolah-olah ada banyak orang mengunjungi saya. Apa namanya? Paranoid. Itu. Jadi luar biasa memang siksaan yang saya terima itu. Tapi segitu 3 bulan dari makan obat ini, perlahan-lahan saya merasa enak. Dalam hati saya, kenapa baru sekarang ini dalam rupanya Tuhan itu, tangan Tuhan Allah memang benar-benar bisa memberikan di waktu yang tepat. Saya udah merasa tidur putus asa, tapi dia datang memberikan kesempatan saya untuk hidup lagi. Jadi setelah 6 bulan itu, mujizat terjadi lagi apa? Ini boro-boro aku bisa berdiri begini. Dulu boro-boro di kursi roda. Apa yang mujizat terjadi? Jari-jari kaki itu bergerak-gerak. Saya bilang, Tuhan terima kasih, aku hidup. Kemudian tangan saya yang sudah mati, ini udah bergerak. Setelah hampir 1 tahun, sebagai kegembiraan saya bawa itu
mau karena saya bilang saya ingin terutama sama Angkor lah itu kurang. Jadi bulan Desember 2025 sebagai luapan kekiburan saya bilang jadi aku yang paling senang sama cucu ini. Dia bilang kita pulang ya, kemana? Ke rumah Opung Buni. Opung Buni itu siapa Opung? Saya dipanggil Besti. Dia bilang Opung boleh enggak? Opung Besti. Opung Besti kita mau ke rumah Opung Buni. Akhirnya pulang kami, bukan naik pesawat, naik darat juga. Sampai ke Samosir itu. Akhirnya di Samosir itu saya undang semua kita kamar-kamar lagi. Saya bilang udah datang, kalian kemarin udah bikin saya udah selesai, udah meninggal. Tapi inilah mujizat Tuhan. Akhirnya bersukarialah di Samosir itu. Lalu setelah tahun baru pulanglah kami ke Jakarta. Apa yang terjadi? Entah karena apa, entah bagaimana, tiba-tiba dia telepon saya. Aku kelersa, ya udah, ada udah paspormu? Paspor. Ada dulu. Waktu saya ke jalan-jalan, tapi udah mati. Gitu. Panjangin yuk, mau kemana kita? Udah ayo lah, pokoknya jalan-jalan kita. Mau ngapain? Karena kau udah sembuh, kau mau testimoni ke Singapura. Sama ke Malaysia katanya. Saya bilang, ya udah, itu keinginan tuh. Langsung dalam tempo 1 hari, jadi paspor kita dibikin dia. Iya. Nah, sehingga cerita, jalanlah saya ke Batam dulu. Di Batam, ketemu sama orang-orang Ringway. Lalu dari Batam pergi ke Johor, Kuala Lumpur. Nah, di Kuala Lumpur saya kagetnya apa? Diceritalah di sono ada semacam tunjukilah mereka ini yang pakai gini-gini. Aku pikiran saya kenapa bukan ini orang ini kayak gini gitu loh. Tahu-tahu mereka sudah miliuner semua, termasuk kan gue. Iya kan? Saya protes lagi dia. Udah jahat saya bilang. Mang Toto itu aku bilang. Kok Mang Toto katanya? Udah punya duit banyak dari Rio kok aku nggak ikut. Dia bilang sama anak. Saya waktu itu benar-benar saya bilang ikutnya kau bisnis atau cuma pengobatan. Kau bilang nggak perlu saya bisnis, yang penting aku sehat. Jadi ngomong ingat gak katanya? Benar, aku bilang gitu. Nah sekarang saya bilang kalau begini dari 35.000 orang kumpul di satu tempat, begitu luar biasa semangatnya apa? Leader namanya dia. Leader ini memberikan penyemangatan kepada semua peserta. Saya itu sampai dibilang dia menyusun skripsi ini kan. Jadi buku itu setebal aku saya catatin semua. Nah segitu singkat ceritanya nih. Dari situ saya terbakar semangat saya. Karena apa dikatakan di sana? Bahwa orang dari biasanya cuma tukang ojek, tukang grab, tukang handphone bisa memiliki mobil Rolls Royce 3. Satu Rolls Royce itu kalau nggak salah 28 miliar. 3. Belum lagi Alphardnya, belum lagi Mercy-nya, belum lagi BMW-nya. Gila. Dia bilang sama saya, mau enggak? Dia bilang, siapa tidak mau? Pasti mau lah. Saya juga disuruh berusaha cari duit. Kalau begini, gabunglah dengan BMW. Nah dari situ juga cerita saya berikutlah. Kemudian dari situlah saya baru diperkenankan pakai pil ini. Walaupun saya sudah konsumsi obat ini sejak tahun 2024. Nah, jadi dari situ ceritanya Bapak Ibu. Segitu saya balik ke Indonesia, lalu saya ditugaskan untuk menjadi duta testimoni. Jadi setiap kali ketemu ke orang yang diperkenalkan oleh Bapak Uda ini, saya dipanggil untuk testimoni, saya testimoni. Dengan tujuan adalah untuk membantu teman-teman saudara kita yang membutuhkan, yang mungkin saya seperti saya juga, yang saya artinya susah percaya. Tapi dengan saya memberikan testimoni khususnya ke Bapak Uda Asih Parsiaili, itu saya memberikan testimoni ke Indang Uda itu sampai lebih dari 5 kali. Baru dia percaya lalu memakan obat itu. Jadi kurang lebih kayak seperti itulah Bapak Ibu, puji Tuhan. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Boparma Pujora Dolok, kepada Bapak Ibu, kepada ini sahabatku ini, Situa, terutama kepada bapakku ini dan Ibu
Raudida, mana. Seperti itulah kesaksian saya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kurang lebih.